Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Rasa rindu kita kepada Liga 1 akhirnya terobati ya. Akhirnya Liga 1 tahun 2023 dan juga 2024 sudah dimulai. Nah, pertandingan pertama adalah Bali United melawan PSS Sleman yang berakhir dengan kekalahan dari Bali United yang bermain di kandang sendiri. Mereka kalah dengan skor 0-1. Nanti kita bahas detail pertandingannya. Dan yang kedua adalah pertandingan antara Persis Solo yang juga bermain di kandangnya mereka sendiri dan mereka harus kalah dari Persebaya dengan skor 2-3. Oke. Nah, kebetulan di antara dua tim ini akan bertemu nih di pertandingan selanjutnya, yaitu antara PSS Sleman melawan Persis Solo. Jadi yang PSS Sleman yang berhasil menang akan ketemu dengan Persis Solo yang kemarin kalah di kandangnya mereka sendiri. Tapi kali ini PSS Sleman bermain di kandangnya sendiri. Tapi kita lihat dulu pertandingannya antara Bali United melawan PSS Sleman. Secara statistik, secara penguasaan bola Bali United jauh di atas PSS Sleman, yaitu di angka 68%. Kesempatan mereka menciptakan gol juga Bali United unggul jauh, yaitu di angka 6, dan tembakan ke arah gawangnya juga di angka 6 ternyata. Dan secara operan yang berhasil yang dilakukan adalah 428 kali dari 507 kali total operan. Cukup banyak, cukup bagus. Nah, sedangkan total operan yang dilakukan oleh PSS Sleman memang kurang begitu baik karena hanya 227 kali operan, sedangkan operan yang berhasil hanya di angka 196. Jadi secara angka pun juga kurang begitu baik kalau menurut gua passing successfulnya. Secara serangan luar biasa, Bali United sebanyak 119 kali serangan dan ada 93 kali serangan berbahaya. Sedangkan PSS Sleman hanya di angka 98 dan 33 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gue melihat pertandingan ini memang secara permainan Bali United unggul di atas dari PSS Sleman. Tapi terjadi perubahan yang cukup drastis kalau menurut gue di lini pertahanan dari PSS Sleman. Entah karena faktor pelatih barunya mereka yang memang mempunyai histori sebagai pemain bertahan, jadi dia sangat menekankan pertahanan. Tapi kalau gue lihat kemarin pertahanannya PSS Sleman sangat kompleks sekali. Pemain Bali United sulit untuk menembus, walaupun memang ada beberapa momen sebenarnya mereka berhasil menembus lini pertahanan dari PSS Sleman, tapi sayangnya mereka tidak mampu memanfaatkan itu. Nah, sedangkan PSS Sleman memang kurang begitu baik kalau menurut gue dalam menerapkan strategi serangan baliknya mereka, karena beberapa kali serangan baliknya mereka berhasil digagalkan dan mereka memang berhasil mendapatkan kesempatan yang menurut gue cukup kesempatan emas, yaitu dengan set piece baik dari tendangan penjuru maupun dari tendangan bebas, dan mereka pun berhasil menciptakan gol. Tapi memang gol yang mereka ciptakan ini lebih banyak kesalahan dari pemain Bali United. Gua entah kenapa tadi melihatnya kok pemain Bali United kok umpannya kok pelan banget ya. Gua nggak ngerti apa yang terjadi dengan Nori memberikan back pass ke kiper, tapi dia gagal dan akhirnya seperti mengumpan ke arah si Ricky Cawor, pemain dari PSS Sleman. Dan memang yang perlu patut kita highlight juga bahwa ternyata Ricky Cawor mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Ketika sudah berhadapan 1 lawan 1, dia berani untuk mengambil keputusan untuk melakukan tendangan jarak jauh dan cukup terarah, terukur, dan berhasil masuk. Karena kadang-kadang tendangan dari jauh seperti itu sih kalau menurut gua agak susah dilakukan gitu. Gue sih nggak bakalan bisa sih kalau gue ya, karena gue juga bukan pemain soalnya. Tapi cukup berani mengambil kesempatan dan ternyata dia berhasil mengambil kesempatan itu dan berhasil membuat timnya menang. Dan ini sangat penting sekali karena poin yang didapat adalah poin di kandang lawan. Luar biasa PSS Sleman. Walaupun memang perlu di highlight kalau menurut gue dari sisi serangan mereka masih kurang kalau menurut gue. Walaupun ini pertahanan mereka cukup solid kalau menurut gue. Kemarin mereka memang mungkin secara strategi menerapkan sebagai pemain bermain dengan bertahan kali ya mungkin. Nah, pertandingan kedua yaitu Persis Solo melawan Persebaya yang dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 3-2. Kalau secara statistik, secara penguasaan bola nggak jauh beda sebenarnya. Persis Solo di angka 57%, sedangkan Persebaya di angka 43%. Secara kesempatan menciptakan gol juga mereka nggak jauh beda sebenarnya. Persis Solo sebanyak 7 kali dan 7 kali mengarah ke arah gawang. Persebaya juga sebanyak 5 kali dan 5 kali
mengarah ke arah gawang. Jadi terlihat sepertinya memang efektif banget ya permainan dua tim ini antara Persis Solo maupun Persebaya. Nah, secara total operan yang dilakukan memang tidak begitu banyak, hanya sebanyak 351 kali untuk Persis Solo dan 271 kali operan yang berhasil, sedangkan Persebaya sebanyak 267 kali dan 202 operan yang berhasil. Memang secara passing successful gue ngeliatnya memang masih ada beberapa kesalahan, tapi di antara dua tim ini memang nggak berbeda jauh kalau menurut gua. Nah, secara serangan juga beda tipis sebenarnya, 106 untuk Persis Solo dan juga Persebaya sebanyak 83, serangan berbahaya cuma sebanyak 61 Persis Solo, sedangkan Persebaya sebanyak 40. Dan memang di pertandingan ini tadi gua melihat bahwa baik Persis Solo dan Persebaya mempunyai kekuatan yang mirip-mirip kalau menurut gua. Memang mereka mempunyai dua orang playmaker masing-masing ya. Yang dari Persis Solo adalah Mesidoro dan yang dari Persebaya adalah Ze Valente. Dua orang ini mempunyai kualitas pemain yang mirip kalau menurut gua, dan memang sepertinya kenapa tadi bisa kalah gitu ya, Persis Solo lebih kurang beruntung sih kalau menurut gua, karena gol ketiga yang sebagai penentu dari hasil pertandingan ini terjadi karena on goal yang diciptakan oleh pemain dari Persis Solo ya, sangat disayangkan. Tapi memang di situ ada kelebihan dari salah satu pemainnya Persebaya, gue lupa tadi siapa, Tony kalau nggak salah, yang berhasil melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dan melakukan crossing, walaupun kalau nggak disentuh sama pemain Persis Solo mungkin udah ada nunggu tadi kalau nggak salah si siapa tadi yang udah nunggu ya, Kasim Botan kalau nggak salah udah nunggu, sama ada Ferdinand Sinaga juga itu yang siap menerima kalau yang gue lihat. Nah, dua gol sebelumnya yang terjadi pun baik di Persis Solo dan juga Persebaya merupakan dua gol yang sangat baik, walaupun memang Persebaya ada gol penalti, tapi Bruno akhirnya memberikan gol kedua dengan finishing yang sangat elegan kalau menurut gua. Dan yang satu gua suka sebenarnya di pertandingan ini adalah Ramadan Sananta berhasil menciptakan gol, dan golnya pun mempunyai tingkat finishing yang sangat baik sekali kalau menurut gua. Luar biasa, dia berhasil lari ke arah ruang kosong dan berhadapan dengan kiper dan akhirnya melakukan finishing yang sangat elegan. Dan mudah-mudahan performa dari Sananta semakin membaik ya, supaya bisa dipanggil lagi ke tim nasional Indonesia dan menjadi andalan di tim nasional Indonesia, bahkan mungkin tim nasional Indonesia senior, karena menurut gue tim nasional Indonesia senior kemarin agak kurang di striker ya. Mudah-mudahan Sananta mampu bersaing dengan pemain yang lainnya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSS Sleman dengan Persis Solo, ya gue nggak tahu, mungkin strategi pertandingannya akan berubah bagi PSS Sleman, karena mungkin mereka menerapkan strategi bertahan ketika mereka melawan Bali United, karena mereka tahu sekali bahwa secara materi mungkin mereka di bawahnya dari Bali United. Nah, ketika mereka melawan Persis Solo dan nanti mereka akan bertanding di kandangnya mereka sendiri, mungkin strategi dari pelatih akan berbeda. Mungkin mereka akan sedikit keluar menyerang, karena kalau yang gue lihat ketika mereka bermain di kandangnya mereka sendiri di Stadion Maguwo Harjo, mereka biasanya akan keluar menyerang, tapi biasanya nanti strategi mereka akan menyesuaikan kembali. Dan sepertinya gue belum bisa banyak bilang, karena memang yang gue lihat tadi ketika strateginya adalah bertahan, lini pertahanan PSS Sleman adalah sangat solid. Cuman transisi yang mereka lakukan masih kurang baik kalau menurut gue untuk dalam hal penyerangan. Walaupun mereka mendapatkan beberapa kali kesempatan dari set piece, nah itu mungkin juga bisa menjadi salah satu senjata sih sebenarnya kalau menurut gue, karena set piece itu adalah salah satu cara untuk menciptakan peluang, dan secara persentase pun peluang itu banyak yang menjadi gol, dan kadang-kadang bahkan bisa menjadi sebagai penentu kemenangan. Nah, itu mungkin ketika mereka melatih itu mungkin menjadi salah satu senjata kalau menurut gua, dan itu mungkin bisa dipertimbangkan oleh semua dari klub Liga 1 untuk melatih set piece kalau menurut gua. Nah, sedangkan Persis Solo memang mereka harus sedikit berbenah dengan lini pertahanannya mereka kalau menurut gua, karena mereka sepertinya lack of konsentrasi dari para pemain yang bertahan mereka cukup terbuyarkan ketika mereka harus dipenetrasi oleh
kemampuan orang-orang yang mempunyai skill individu gitu loh. Karena memang gue lihat tadi agak sedikit panik sih memang lini pertahanan dari Persis Solo ketika ada penetrasi masuk ke dalam jantung pertahanannya mereka tidak bisa mengcover itu, dan akhirnya ya malah akhirnya mereka mendapatkan kesalahan dan akhirnya mereka harus terjadi gol bunuh diri ya menurut gue. Jadi mereka harus bisa lebih tenang ketika menghadapi sih pemain yang punya skill individu yang cukup baik sih kalau menurut gue. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya. Yang pasti enak sekali untuk ditonton ya. Udah lebih beda lah suasana dari Liga 1 kali ini kalau menurut gue. Oke, kita lihat seperti apa pertandingan antara PSS Sleman melawan Persis Solo. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.